Bang Dewa nggak nyesal masuk Islam. Saya bukan mu'alaf, Pak. Dan saya tidak pernah masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Kantong sehat. Saya bukan mu'alaf, Pak. Saya mantan mu'alaf. Oh, sampai tua mu'alaf, terus udah pakai tongkat, udah jompo masih dibilang mu'alaf. Dan saya tidak pernah masuk Islam. Saya kembali ke Islam. Jadi kalau dulu orang-orang pemahamannya Islam itu yang bawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, itu salah, keliru. Islam itu Allah yang turunkan, karena hanya satu-satunya agama yang Allah turunkan hanya Islam. Kalau Islam yang bawa Nabi Muhammad, apa agamanya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua Islam. Bahkan risalah salat pun bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa. Sejak dahulu itu sudah ada perintah salat. Salat 5 waktu, nah itu baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suka salah kaprah. Ini yang jadi dilema kita. Tadinya saya nggak berniat untuk berdakwah gitu kan. Sahadat ya udah sahadat aja selesai gitu. Tapi saya ditakut-takutin aja sama guru-guru saya tuh kayak Habib Bahar. Saya kalau ini suka di Tajulelu yang di Habib Bahar sini, Ustadz Adi Hidayat itu sahabat saya, Ustadz Dery Sulaiman itu suka nakut-nakutin saya. Dia bilang dulu saya masih ingat ya waktu saya habis sahadat itu. Saya diceritain soal dosa jariah. Saya bilang, apalagi nih dosa jariah nih. Wah, dosa jariah itu kita sudah meninggal pun dosanya masih jalan. Dalam hati saya bilang, ada model kayak begini, ada ternyata. Apa yang saya kerjakan dahulu, lagu-lagu saya, musik-musik saya, wow itu banyak mudaratnya. Masih didengar orang, masih diputar, masih dinyanyikan orang. Wah ini kan dosa jariah namanya. Terus gimana saya bilang, udah jalan dakwah. Waduh. Guru saya Ustadz Adi Hidayat itu orangnya keras. Kalau ngajarin itu harus cepat-cepat. Dan kitab-kitab umat Islam itu nggak ada yang tipis, Pak. Tebal semua, Pak. Gede-gede, tebel-tebel, dibuka, hurufnya kecil-kecil. Udah gitu gundul lagi. Dalam hati, ya Allah, Ustadz, yang gondrong aja saya masih repot bacanya ini. Belajar katanya. Nah, ya itulah pelan-pelan belajar. Dan ternyata belajar tentang Islam itu sangat mengasihkan. Dan ini yang tidak terjadi kepada generasi muda umat Islam kita. Nah ini yang harus kita mawas diri. Saya pernah ya, ini di sebuah, bukan pondok pesantren ya, tapi sekolah IT, Islam Terpadu. Saya kasih kuis, yang bisa jawab saya kasih Al-Quran dan uang 100.000, saya masih ingat banget. Saya tanya waktu itu siapa nama ayahnya Ali bin Abi Thalib, diam semua, Pak. Gak ada yang bisa jawab.
Ada yang bisa jawab di sini? Siapa ayahnya Ali bin Abi Thalib? Dapat 100.000. Gak ada yang tahu. Abi Thalib. sudah, sudah saya sebutkan. Sama aja kalau siapa ayahnya Umar bin Khattab? Ya Khattab. Semudah itu pun gak ngerti. Ditanya nama YouTuber hafal, ditanya nama-nama artis, selebritis hafal. Tapi giliran ditanya rukun Islam, rukun iman, nggak paham. Ini bahaya. Generasi muda kita didangkalkan akidahnya. Nah ini yang bahaya. Dan yang sering terjadi terhadap saudara-saudara kita yang bersyahadat itu tidak ada pembinaan. Statistik kita bilang itu 10 yang bersyahadat, 2 kembali lagi. Kalau ada yang berdusta kayak tadi Ustadz bilang, berbohong, dia nipu, hobinya syahadat, ada yang Senin di Bogor, Selasa di Depok, Rabu di Bekasi, itu ada yang seperti itu, tapi itu cuma 0,00001%. Sedikit sekali, tapi yang jadi masalah yang model seperti itu diekspos. Akhirnya apa? Orang beranggapan, wah hati-hati sama mualaf ini. Karena mereka, para pembenci Islam, musuh-musuh Islam, dia tidak seperti zaman dulu waktu zaman sahabat atau zaman Nabi, tidak. Mereka berani face to face. Perang, tempur, berani. Sekarang nggak berani, Pak. Apa yang mereka lakukan? Menghancurkan Islam pakai orang Islam. Dan pintu mereka untuk masuk ke cara itu ada di kita. Apa itu? Syahadat. Gerbangnya cuman itu. Begitu dia syahadat, dia punya dapat simpati dari umat Islam, kemudian ya kayak tadi Ustadz Kei bilang, diberi karpet merah, kemudian dia bisa terus melambung tinggi namanya, akhirnya dipercaya. Nah sudah dipercaya, ujung-ujungnya snokur kronye ternyata. Dan itu banyak sekarang, Pak. Makanya kita ini pelaku ya Ustadz ya. Kita bisa lihat dan tahu. Kayak tadi Ustadz bilang, wah ini ada yang masuk Islam gara-gara baca Bible, baca ini. Enggak benar itu. Enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Kalau dia sudah belajar Islam kemudian menemukan Islam di kitab agama lain, ya itu baru. Atau dia mimpi yang gaib-gaib apa segala macam, ini juga salah satu hal yang apa ya bahasa halusnya ya, bohong lah ya. Ini yang terjadi sama kita, pendangkalan generasi muda Islam. Dia Islam, mereka Islam, tapi tidak paham tentang Islam. Lisannya akan berucap semua agama sama, Bang. Itu sudah bentuk pendangkalan sekali. Banyak gak seperti itu? Banyak, Pak. Dan luar biasanya ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW sejak dahulu. Islam ada berbagai golongan, bagian. Ada yang bilang ini, Bang Dewa nggak nyesal masuk Islam. Islam ada yang begini, ada yang begitu, oh beda-beda semua aliran-alirannya. Saya bilang enggak, saya malah yakin sama Islam. Kenapa? Rasulullah sudah sampaikan. Dan apa yang kita alami sekarang itu sudah bentuk menjelang akhir zaman. Orang-orang yang pendusta dianggap pahlawan. Orang-orang baik dianggap pendusta. Makanya joget menang. Salah ya? Ya Allah. Masih keki ya. Dan ini yang terjadi dengan kita umat Islam. Akhirnya apa?
nanti semakin kesini Islam akan semakin asing. Akan kembali seperti dulu, asing. Ada mualaf kita baru syahadat 1 hari, besoknya dia telepon saya tanya, Bang Dewa, teman kantor saya tanya, saya Islamnya NU apa Muhammadiyah? Katanya. Ngeri gak gitu? Ini yang terjadi sekarang. Yang sarung gak bisa temenan sama yang cingkrang, maulid gak maulid ribut, kunut gak kunut berantem. Iya kan? Sholat di masjid berjamaah, tahiyatul ada yang goyang, tangkap sama dius. Apa ini? Ini umat Islam saat ini. Karena apa? Tidak mau belajar tentang Islam. Kalau dulu saya Hindu, silakan tanya bapak-bapak atau teman-teman semua yang ada di sini. Kalau punya teman orang Hindu tanya, pernah lihat Weda nggak dia? Pernah baca nggak? Pernah punya nggak? Paling mudah, pernah lihat tidak? Demi Allah, saya jamin jawabannya tidak pernah. Karena apa? Karena orang awam tidak boleh atau bahkan dilarang membaca kitab sucinya. Sama nggak dengan Islam? Sama nggak dengan Islam? Sama. Kalau dulu umat Hindu tidak boleh baca kitab sucinya, umat Islam kitab sucinya banyak tapi nggak dibaca. Sama kan? Giliran mau Ramadan aja dibuka itu. Bersihin debu dulu, dibuka sampai bersin. Karena ya Allah, ada seorang suami dulu selalu menyelipkan uang ratusan ribu di Al-Quran. Dan sekian lama menikah istrinya marah terus. Kau sebagai suami tidak pernah memberikan aku uang lebih, selalu kurang. Disitulah suaminya tahu bahwa istrinya nggak pernah buka Al-Quran. Ramadan ini kan bulan kita latihan kemarin. Alhamdulillah kita sudah lalui. Semoga Allah terima amal ibadah kita Ramadan kemarin. Dan Allah pertemukan kita di Ramadan berikutnya insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti apa ini disampaikan Ustadz K tadi. Surat An-Nasr ayat kedua. Mereka semua akan berbondong-bondong masuk ke agamanya Allah. Siapa yang bilang itu? Allah. Bukan Pak RT, bukan Pak Lurah, bukan Pak Camat, bukan Presiden, tapi Allah. Apa yang Allah sampaikan pasti terjadi. Itulah makanya kenapa makhluk pertama yang Allah ciptakan itu Al-Kalam. Ada yang tahu? Makhluk ini nggak ada siapapun. Makhluk apapun nggak ada, cuman Allah sendiri. Lalu Allah menciptakan makhluk pertama. Apa itu? Al-Kalam. Pulpen, pena. Tujuannya untuk apa? Begitu Al-Kalam diciptakan, bertanya pada Allah, ya Rob, apa yang kutulis? Tulis dari awal hingga akhir. Ya awalu akhiru, tulis semuanya. Pertanyaannya, kenapa bukan Allah sendiri yang tulis? Karena Allah punya satu sifat, yaitu tidak bisa ingkar. Kalau Allah nulis sendiri, Dewa umur 35 sakit, umur 40 meninggal. Allah yang nulis. Mau saya nunggang-nungging kek, berdoa minta sama Allah, ya Allah angkat penyakitnya, sembuhkan aku, sembuhkan enggak sama Allah? Enggak. Karena Allah yang tulis. Tapi karena yang menulis adalah Al-Kalam, Dewa 35 sakit, 40 mati. Begitu saya sakit saya minta, ya Rob, angkat penyakitku, sembuhkan aku. Allah dengar. Lalu Allah kabulkan. Rubah. Jangan 40, 41 lah. Bonus tahun. Lumayan.
Itu sebabnya Allah ciptakan kalam. Supaya kalam yang menulis, kita masih bisa berdoa meminta kepada Allah, kemudian Allah dengar, Allah kabulkan. Saat ini umat Islam berdoa, iya. Minta sama Allah, iya. Tapi yakin enggak? Enggak. Kalau orang Bekasi bilang burung tekukur, burung garuda. Dikabulin syukur enggak ya udah. Doanya begitu. Kadang saya temen gitu sholat berjamaah, habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, pergi. Besoknya gitu lagi sholat bareng di masjid, assalamualaikum, assalamualaikum, pergi. Saya bilang, lama-lama saya gatal juga ngeliat nih, ini kok nggak pernah dia doa, bro. Ente nggak pernah berdoa dulu habis sholat? Yang kemarin aja belum dikabulin bang. Ini umat Islam kita, ia minta, ia doa tapi nggak yakin sama Allah. Allah kaya, tapi kenapa mintanya sedikit? Allah kaya, Lamborghini kecil, rumah di Sentul Pondok Indah kecil buat Allah, tinggal minta. Perkaranya yakin atau enggak? Dulu ada seorang Amirul Mukminin, kota Mekah itu bertahun-tahun nggak ada hujan. Dia bilang semua rakyat Mekah besok kumpul semua di sini jam 7. Kita sholat gaib, minta hujan sama Allah. Sip, 86, jalan besok ngumpul semua. Tapi marah Amirul Mukminin. Kenapa? Dari sekian banyak umat Islam yang kumpul, hanya satu anak kecil perempuan yang bawa payung. Paham gak? Sekian banyak umat yang mau datang ini, mau sholat gaib minta hujan sama Allah. Tapi Amirul Mukminin hanya melihat satu anak kecil perempuan yang bawa payung. Berarti dari sekian banyak yang datang, cuma satu anak kecil ini yang yakin bakalan dikabulkan sama Allah nih minta hujan nih. Makanya dibawa payung. Itu juga kendala kita di generasi muda Islam. Setannya kan ini HP. Tapi HP bisa nggak kita pakai dakwah juga? Iya. Perkaranya mau atau tidak? Karena apa? Anak muda kita, dia malu kalau dia belajar Islam. Dulu saya waktu Islam aja teman-teman tuh, wah jangan jadi Islam fanatik lah. Islam yang biasa-biasa aja. Saya bingung Islam biasa-biasa itu gimana? Biasa nggak sholat atau biasa nggak puasa atau gimana? Nggak ada. Islam ya Islam. Jalankan semua perintahnya, jauhi semua larangannya. Belum bisa, pelan-pelan. Makanya ada istilah hijrah. Dia mulai belajar, pelan-pelan lagi belajar tentang Islam, belajar tentang Islam. Dan saya melihat mereka yang sudah hijrah itu lebih tenang hidupnya. Mungkin kebanyakan dari mereka secara ekonomi berkurang. Mungkin. Tapi batinnya lebih tenang. Dulu saya nggak ada kekurangan Ustadz. Gitar saya tuh banyak, satu gitar bisa beli rumah itu apa. Tapi kok nggak ada ketenangan di hati itu. Nggak ada. Memang uang saya tidak sebanyak dulu karena sudah tidak bersama grup band itu lagi, bermusik lagi dengan mereka, tidak memang. Tapi saya punya ketenangan. Makanya Bapak Ibu nggak usah heran ada artis terkenal, uangnya banyak, popularitas dia punya, tapi matinya bunuh diri dia. Sering dengar? Bunuh diri dia mati. Kurang apa? Rumahnya mewah, mobilnya mewah, hartanya banyak, kok bunuh diri? Bahkan untuk menikmati nikmatnya Allah yang paling kecil saja, tidur, itu harus minum obat tidur. Kalau enggak susah. Dari situ saya dulu mikir, wah. Dan saya pertama kali dakwah itu ke teman-teman band, apalagi band cadas. Coba teman-teman lihat, band cadas kita, mereka itu tahu mati tapi nggak paham mati. Tahu mati tapi nggak paham mati. Makanya bisa dilihat dari nama-nama grup bandnya, ada Tengkorak, Kurung Batang, Bendera Kuning, apalagi Kuburan, ya kan? Mereka tahu mati tapi nggak paham mati. Nah pelan-pelan kita kasih, bro, mati itu bukan masalah.
Yang jadi masalah mati bawa apa? Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, umur kita ini nggak ada yang tahu, Pak. Betul nggak? Syarat mati bukan tua, syarat mati bukan sakit. Kita bisa mati kapan? Ada yang jamin, ada yang yakin, Pak, nanti sore atau nanti malam masih hidup? Gak ada, Pak. Gak ada. Terus selama ini amal ibadah kita buat apa? Pertanyaan kedua, amal ibadah yang selama ini kita kerjakan diterima nggak sama Allah? Jangan-jangan selama ini sholat kita nggak diterima sama Allah. Jangan-jangan selama ini kita puasa Ramadan, setiap Ramadan datang nggak diterima sama Allah. Kita sedekah nggak diterima sama Allah. Bapak Ibu sekalian, kita bisa ukur kok amal ibadah kita, sholat kita kayak gimana, sedekah kita kayak gimana. Udah bangun masjid apa belum, udah naik haji umroh atau belum, kita bisa ukur semua. Jangan kita jadi orang-orang yang pede, wah saya udah setiap hari ke masjid, udah puluhan tahun saya ke masjid, nunggang, tenang. Insya Allah surga nih. Kalau mau diadu soleh-solehan, lebih soleh iblis, Pak. Al-Quran hafal dia. Pernah ada riwayat iblis itu, tahu nggak nama aslinya iblis siapa? Tahu nama asli iblis siapa? Iblis itu julukan aja, nama asli itu ada dia. Azazil. Mau tahu artinya Azazil apa? Sang ahli ibadah atau yang paling terhormat. Itu Azazil, luar biasa. Ada riwayat iblis itu pernah sholat sunnah 2 rakaat. 2 rakaat itu lamanya 200 juta tahun. Allahu Akbar. Terus kita mengaku soleh, kalah Pak sama iblis, Pak. Iblis kongko sama Allah, ngobrol, ngopi bareng gitu bahasanya mungkin ya. Tahu tentang nabi-nabi dari sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Paham tentang Al-Quran, hafal. Saya pernah mengalami, ada waktu itu menemani seorang ustadz, ya ustadz kampung saya bilang, suatu daerah waktu itu camping dan saya belum muslim. Dan saya belum Islam waktu itu. Ada yang kesurupan, Pak. Dibacakan ayat kursi. Waktu itu saya nggak tahu itu ayat kursi, sekarang tahu. Dibacakan ayat kursi. Tajwidnya salah. Orang yang kesurupan itu jinnya ngebenerin. Bayangkan. Ada, demi Allah ada. Itu malu gak Ustaz? Kok jinnya lebih hafal, lebih tahu jinnya nih, waduh, jangan-jangan dari Jeddah jinnya nih. Terus kita malu untuk belajar Islam, terus kita malu untuk memperdalam Islam, kemudian nggak mau berdakwah. Dakwah itu nggak harus jadi dai, Pak, nggak harus berilmu tinggi seperti Ustadz Kainama, bukan. Dakwah itu menyampaikan. Bapak berangkat dari rumah mau ke masjid, 10 rumah tetangga Bapak lewati. Nggak diajak. Assalamualaikum Pak Bambang, asar nih, yo. Dicariin Pak Ajis lo di masjid. Ngobrol biasa aja bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya fulan. Nggak gitu, Pak. Ngobrol biasa aja, dakwah itu nyampaikan. Supaya apa? Supaya lisan kita biasa menyampaikan. Karena kalau lisan kita tidak biasa menyampaikan, lama-lama keluh, Pak. Males. Nanti Allah minta pertanggungjawaban kita. Ya fulan, kau setiap hari sholat berjamaah di masjid. Kau setiap hari datang di taklim pengajian di masjid. Tapi ini tetangga-tetanggamu kenapa tak kau ajak? Belum kita sempat jawab, tetangga kita datang, ya Rob, saya kenal bapak ini. Setiap hari dia mau ke masjid pasti lewat depan rumah saya, tapi demi Allah ya Rob, dia tidak pernah mengajak saya. Pengajian saya di Bekasi itu anak-anak muda itu saya larang
mereka Pak sholat berjamaah di masjid. Betulan. Ini jangan dipotong videonya segitu. Saya larang mereka datang sholat fardu berjamaah di masjid kalau cuman sendirian. Paling minim dia bawa 1 orang. Jadi jam 5, setengah 6 itu dia udah keluar tuh. Tukang beca lewat, bang masjid coba bang. Udah saya bayarin goceng yuk. Kenapa kok? Saya nggak boleh ke masjid kalau nggak bawa 1 orang, kata Ustadz Dewa katanya. Akhirnya apa? Yang tadinya masjid 4 soft jadi 8. Betul nggak? Yang 8 jadi 16. Yang tadinya 1 lantai penuh 2 lantai. Kan begitu. Konsepnya Islam adalah berjamaah. Islam nggak ada apa-apanya tanpa berjamaah. Selesai. Islam nggak punya kekuatan apapun. Makanya yang mereka serang, jamaahnya Islam. Soft direnggangi. Ibadah termudah dan termurah kita senyum, mereka tutup semua. Wah, agak dalam nih ya. Iya, berat. Nabi menyampaikan riwayat hadis. Di akhir zaman itu memegang akidah seperti menggenggam bara api. Boro-boro Pak, bara api Pak. Baru virus saja udah bubar semua Pak. Gimana mau bara api Pak? Baru pilpres saja bubar semua Pak. Apalagi bara api Pak. Apa yang mau digenggam umat Islam ini? Dulu Indonesia komunitas muslim terbesar di dunia. Sekarang kalah kita. Umat Islam kita terus menurun. Bahkan mereka itu dengan medsos-medsosnya itu menggiring opini. Ada salah satu anaknya pejabat kita yang dia bilang mau melepas hijab untuk mencari jati diri. Ada? Luar biasa itu. Luar biasa parah maksudnya. Islam ini jati diri Pak. Dan umat Islam sudah mulai bukan ini ya. Sudah mulai tidak mau menunjukkan identitas Islamnya. Jenggot nggak mau. Jenggot ini nolong saya loh Pak. Pernah, sering malah. Karena kan badan saya bertato nih semua. Kadang-kadang saya pakai lengan pendek. Tato saya penuh Pak, 1 badan. Saya berhenti mau beli mie ayam. Turun standarin motor, bang mie ayam 1. Tahu apa katanya? Pak maaf, ini nggak halal. Ini babi. Saya iseng, Pak. Tahu dari mana saya Islam? Jenggotnya Pak. Bener. Ini baru saya potong Pak. Tanya Ustadz K. Panjang Pak. Jenggot saya panjang segini. Dan saya suka dibilang teroris. Kakek saya pendeta, jenggotnya seperut. Gak pernah dibilang teroris. Saya baru segini dibilang teroris. Itu juga stigma yang dibuat di media sosial. Coba bayangkan busana seperti saya sama bapak gini ya, terus bawa ransel kita Pak, ransel segede gini ke ya jangan ke mall apa tuh yang di Bogor tuh? Mall Botani, di lobi bapak lempar tuh tas sambil teriak Allahu Akbar. Pak percaya Pak, ustazah pun lari Pak. Betul Pak. Karena framingnya seperti ini. Dipanjangin jenggot kayak kambing katanya, kayak orang idiot. Pak silakan cari para penemu ya, ada foto-foto penemu Alexander Graham Bell, siapa lagi Albert Newton, apa segala macam. Cari Pak yang nggak berjenggot Pak. Coba Pak cari Pak. Saya segitu aja jenggotnya udah dikata-katain, wah so alim. Kayak kambing katanya, jenggot segitu, ngapain jenggot dipanjangin, otaknya kosong katanya.
Kenapa permasalahan segini? Sinterklas yang lebih panjang aja nggak pernah dipermasalahkan, Pak. Ada di Bali ya, saya selalu berdebat sama orang Bali itu tentang jenggot itu. Kalau orang Islam yang berjenggot itu pasti negatif, teroris dan negatif pasti. Tapi tahu nggak? Saya kasih tahu mitologi yang ada di Hindu Bali ya. Pernah denger rangde nggak? Leak, rangde sama barong. Nah ini mitologi Pak, mitologi, dua makhluk mitologi. Rangde itu menunjukkan adharma itu keburukan. Barong, tahu ya barong ya? Yang kayak barongsai itu yang penarinya dua orang tuh depan belakang, kakinya 4 itu. Barong itu menunjukkan dharma atau kebajikan atau kebaikan. Dan demi Allah, syaratnya barong itu diterima jadi barong, mau tau nggak apa? Harus jenggot. Makanya mereka menyebutnya jenggot barong, itu harus. Leak nggak ada jenggotnya. Yang ada lidahnya panjang, rambutnya panjang, payudaranya panjang, matanya melotot, giginya panjang, semuanya. Tapi kalau barong harus berjenggot. Karena kalau barong tidak berjenggot, berarti barong reject. KW. Iya nggak boleh Pak, demi Allah nggak boleh, silakan tanya. Bahkan mereka itu ada tuntunannya, bagaimana membuat jenggot barong yang baik dan benar, yang tepat sesuai adat. Karena apa? Di Bali itu hal-hal seperti itu budaya dan ritual keagamaan, masuknya ke sana. Karena apa? Salah buat nanti ada yang kesurupan. Misalnya ada yang ini bikin pernikahan, terus dibikin banten, sajen kayak gitu. Ada yang janurnya salah lipat saja. Itu nanti ada yang kesurupan bilang itu salah. Itu salah, tolong benerin. Pasti Pak, orang Bali semua tahu itu. Pasti tahu itu. Dan hal-hal seperti itu ada pun di barong, kalau jenggotnya salah bikin, nanti ada yang kesurupan bilang itu bikin ulang, salah. Bayangkan Pak, jenggot itu tanda Pak. Mereka yang non-Islam atau yang kafir, ada nggak yang berjenggot? Ada Pak. Tapi percaya atau enggak, kelihatan bedanya. Nggak tahu kenapa. Ada dia seorang Nasrani, Protestan kah atau Katolik kah, tapi jenggotnya panjang, dipelihara jenggotnya kayak geng-geng motor di Amerika, jenggotnya panjang-panjang kan. Tapi kelihatan loh dia Islam atau bukan. Saya dakwah itu, saya sudah 6 tahun di DLN. DLN itu Dai Lapas Nasional. Jadi kalau Bapak mau tahu ustadz yang keluar masuk penjara paling banyak di dunia ini, saya Pak. Karena se-Indonesia saya udah masuk semua. Bukan sebagai tahanan, karena emang DLN. DLN itu resmi dari Kemenham, resmi dari MUI Pusat. Karena apa? Karena bertato Pak. Iya, saya pernah begitu masuk di lapas. Kalapasnya bilang, kita sering udah ngundang ustadz gitu, tapi di masjid itu nggak pernah ramai Pak. Ada yang main gitar di ujung, ada yang ngerokok, minum di ujung. Jadi masjidnya kosong. Tapi kalau saya yang datang, mereka penuh Pak masjid Pak. Mungkin dalam pikiran mereka gini, gara-gara tato saya dia, ini teman kita ini. Udah tobat, ayo kita dengarkan. Mungkin begitu. Jadi apa ya, bahan evaluasi. Bahwa siapapun dia, apapun yang dia kerjakan dulu, saat dia berubah, dia mau mendalami Islam. Ada salah satu orang yang pernah saya sahadatkan, dan saya sempat marah kemarin sama dia. Nama aslinya Marcel dos Santos, nama terkenalnya Hercules. Sahadat di lapas Salemba waktu itu. Bayangkan, itu heboh Pak teman-teman saya.
Bro, gimana caranya raja preman ente sahadatin gitu. Ya tadi Ustadz kayak bilang, nggak peduli orangnya siapa, begitu Islam sudah memilih dia, Islam sudah memanggil dia, Allah sudah pilih dia, apapun, siapapun dia, pasti Islam. Pasti bersyahadat, bukan karena kita. Ustadz K itu, wah itu Alkitab, Bible itu di luar kepala, bukan. Tapi karena Allah. Makanya Allah, kita setiap hari itu selalu minta hidayah sama Allah. Setiap hari selalu minta hidayah. Kenapa? Rasulullah SAW itu sudah menyampaikan nanti sampai kau sakratul maut pun ya, nafas tinggal 3-4 kali lagi nih, atau bahkan tinggal 2 kali nafas lagi, setan masih enggak membujuk engkau untuk murtad. Iya. Bayangkan. Makanya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu semua yang Islamnya dari lahir, bersyukur harusnya. Saya tuh mau 5 tahun ya, mau 6 tahun saya Islam, dan kemarin tuh puasa Ramadan ke-6 saya. Dan saya suka malu ngeliat anak kecil itu di tempatnya Ustadz Adi Hidayat itu hafal Quran tuh 7 tahun, 10 tahun, ya Allah Pak. Bacaannya bagus, tartilnya keren, tajwidnya mantep, dan nggak main nomor surat, nomor ayat lagi. Halaman 111, lembaran sebelah kiri, ayat paling atas, baca semua. Surat apa itu? Nomor surat berapa? Nomor ayat berapa? Mundur 17 halaman, lembar sebelah kanan, ayat paling bawah, baca semua. Nomor berapa itu? Surat apa? Ayat berapa? Hafal Pak, luar biasa. Kita buru-buru Pak. Allah. Kadang beralasan, aduh saya juga hijrah udah tua banget gitu. Nggak ada alasan Pak, sahabat Nabi dulu banyak yang tua Pak, hafal Quran Pak. Ini perkara niat aja. Anak muda kita susah Pak untuk diajak untuk baca Quran, susah. Ustadz ngasih program one day one juz, 1 hari 1 juz. Aduh bang, kebanyakan. Lah baca WhatsApp 5 juz dia. Ini yang terjadi sekarang umat Islam kita. Dan selalu dipecah-pecah, selalu. Pak, tadi saya bilang ya, saya baru 5 tahun Islam. Tapi demi Allah, saya udah ketemu 4 nabi dan 2 Imam Mahdi. Terakhir di Pondok Kopi, Jakarta Timur. Indonesia ini penghasil nabi baru terbanyak di dunia, penghasil Imam Mahdi terbanyak juga di dunia kemarin Pak, bener, di Pondok Kopi, sholat enggak, apa enggak, pengikutnya ada Pak, bahkan ada salah satu jamaahnya dia itu membelikan dia mobil Lexus, kan gila ya, untuk nabi baru itu, iya. Bener Pak, baru Pak, masih segel Pak. Bayangkan gak Pak, gimana Dajjal nanti Pak? Gimana Dajjal nanti Pak? Yang dia begini aja hujan turun Pak. Ngedip aja makanan ngumpul Pak. Ditiup aja mayat hidup lagi Pak. Gimana Pak? Bahkan saking tegasnya Allah, jidatnya ditulisin 3 huruf Ka Fa Ro, biar tahu nih, jelas nih, kafir, kafaro, ini Dajjal ini. Masih ada nggak pengikutnya Pak? Banyak. Makanya nggak usah heboh sekarang, ada yang mirip Dajjal tapi yang milih banyak. Justru yang dipilih sedikit dan dianggap tidak menang dibilang Imam Mahdi, kita dibilang pengikut Imam Mahdi, kurang ajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.